Sambil bermain layang-layang, aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Apa beda UNM dan UGM? Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Bedanya, beda capres. Tapi saya tidak peduli dengan berbeda itu. Saya mau berbeda di dalam upaya untuk memperlihatkan apa sebetulnya ide di belakang calon presiden itu Ganjar tadi. Panas dingin, ya itulah mungkin yang dirasakan Ganjar Pranowo saat berhadapan langsung dengan Rocky Gerung. Pengamat politik Rocky Gerung menghadiri Sarasehan Nasional 2023 Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar. Acara itu dihadiri calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Rashid Baswedan. Di hadapan Ganjar, ada yang menarik dari ucapan Rocky Gerung di Sarasehan Nasional IKUNM tersebut. Rocky Gerung mengaku sudah jadi tersangka atas kasus dugaan penghinaan presiden. Bahkan dengan gamblang, Rocky Gerung menyebut dirinya ditersangkakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Status saya ini tersangka. Saya mau sampaikan di sini bahwa saya ditersangkakan PDIP, ucapnya Rocky Gerung. Meski begitu, Rocky mengaku tak ditersangkakan oleh Ganjar Pranowo, bukan oleh Ganjar, ucapnya Rocky Gerung. Pada kesempatan itu, Rocky juga mempertanyakan soal penolakan kehadiran dirinya di Universitas Gadjah Mada. Seperti diketahui, Ganjar kini menjabat Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. Rocky mengeluhkan perlakuan berbeda dirasakan olehnya saat diundang di Universitas Negeri Makassar. Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Bedanya, ya beda capres, sebutnya Rocky Gerung. Meski demikian, Rocky Gerung enggan mempermasalahkan perbedaan sikap tersebut. Ia menegaskan kehadiran capres di perguruan tinggi harus bisa menjelaskan ide. Tapi saya tidak peduli dengan perbedaan itu. Saya mau berbeda untuk memperlihatkan apa sebenarnya ide di belakang calon presiden ini, Ganjar Pranowo, tandasnya Rocky Gerung. Akbar Faisal AFU, Akbar Faisal University. Saya memang berantem sama Akbar karena waktu itu dia presentasi pakai PowerPoint. Lalu saya bilang, orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya poin. Tapi bagi seorang calon presiden yang dia ucapkan itu akan jadi arsip negara, karena itu mesti pakai PowerPoint. Status saya ini tersangka. Tersangka apa? Tersangka. Oh ya itu. Karena ada satu kalimat ya. Mas, jangan dikatakan di sini. Memang saya mau katakan saya ditersangkakan oleh PDIP, bukan oleh Ganjar, oleh PDIP. Angin Mimiri. Kita mulai dengan pantun dulu. Angin Mimiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang, aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Apa beda UNM dan UGM? Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Bedanya, beda capres. Tapi saya tidak peduli dengan berbeda itu. Saya mau berbeda di dalam upaya untuk memperlihatkan apa sebetulnya ide di belakang calon presiden itu Ganjar tadi. Saya menyimak dengan cara saksama dan dalam tempo yang tidak cukup singkat.
problemnya, lalu timbul pertanyaan. Biasanya yang diucapkan adalah jalan keluar, karena problem itu ada di media massa segala macam. Problem Pak Ganjar tidak beda dengan problem Pak Prabowo dan Anies. Tapi jalan keluarnya apa? Kan semua problem bangsa ini detail ada di meja aksi. Misalnya, kalau kita mau supaya disability itu menjadi rendah, kalau kita mau menegakkan hukum itu naik dari indeks yang tadi, kalau kita mau hak asasi manusia itu dicapkan dari dasar kewarganegaraan bukan oleh negara. Pertanyaannya adalah misalnya, berapa banyak menteri yang harus dididik supaya paham HAM? Bahkan wakil menteri HAM ditangkap. Dia pasti ditangkap. Tapi dia masih diizinkan beredar di UGM sebagai profesor. Sebetulnya begitu dinyatakan tersangka, dia mundur dari kepengurusan. Itu problem etis kita itu satu. Yang kedua, untuk menghasilkan semua ide yang diucapkan oleh Pak Ganjar, ekonomi mesti tumbuh berapa persen? Tax ratio mesti diperbanyak, melebar ke berapa? Kan itu hal yang mesti langsung bisa dijawab supaya kita cek. Kalau katakan dia ekonomi tumbuh 5%, pengangguran kita anak muda hari ini ada 60 juta anak muda yang potensi menganggur di 2030. Ekonomi tumbuh 5%, itu artinya 5 kali 400.000. Setiap pertumbuhan 1% ekonomi menghasilkan lapangan kerja 400.000. 5% itu menghasilkan 2 juta orang. Lalu yang 28 ngapain? Jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mesti bisa dijawab. Per hari ini ada 19,7 manusia Indonesia tidur malam dengan perut kosong karena tingkat kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Per hari ini ada 15,5 juta gangguan mental dan akses pada kesehatan mental hanya 2%. Jadi ini real yang mesti dijawab secara tuntas. Oke, itu soalnya mesti kita olah supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Seandainya belum ada beli kucing dalam karung, nggak usah panik, karena karungnya bolong, udah ketahuan kucing apa. Tapi saya mau menghormati satu prinsip yang kita kembangkan hari ini, yaitu tadi kata Pak Nurdin, bertengkar di dalam ide, bertengkar di dalam pikiran. Oke, coba saya skip dulu ini. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI dan Kalimantan? Silakan Pak Ganjar. Saya tahu jawabannya seperti itu. Tapi itu jawaban ideologis. Yang saya maksud adalah jawaban ekologis. Pulau Sulawesi dikenal dengan garis Malase. Alfred Russel Malase 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di selat Makassar. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis. Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia dan lempeng Australia. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang ada di barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebetulnya, yang mesti ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan ada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa. Jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes, eksploitasi
ada resolusi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis. Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar paham nggak environmental politics? Nah, saya tadi mendengar, dan setiap orang yang berupaya untuk mengucapkan sesuatu pada saat yang sama dia menyembunyikan yang lain. Logikanya begitu. Saya tidak mendengar tadi keterangan Pak Ganjar tentang dua hal yang menjadi tata bahasa dunia hari ini. Kalau ada di luar negeri, apalagi orang Indonesia di luar negeri, mereka akan tanya seminar internasional. Dia nggak akan tanya, do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch? Dia akan do you speak environmental ethics. Apakah Anda bisa bicara tentang etika lingkungan? Itu adalah grammar dunia. Dan kita tahu bahwa tanggal 30 September nanti Indonesia akan kembali masuk dalam perundingan efek rumah kaca pemanasan bumi di Dubai. Ya, COP28. Ya, COP28. Conference of Parties. Itu forum PBB yang terus mengevaluasi kita. Kita mau misalnya, kalau saya tanya apakah Pak Ganjar pro IKN? Karena IKN itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas. Begitu IKN dipindahin ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru memotong reboisasi, dereboisasi, menimbulkan panas baru. Kalimantan itu dijepit oleh dua panas matahari dan batu bara. Begitu hujan dipotong, panasnya naik. Apa yang terjadi setelah planetarium itu? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air es akan meleleh di Batu Utara, lalu Jakarta tenggelam. Dengan kata lain, IKN itulah yang akan mendorong Jakarta. Kan begitu dan berpikir ekologis. Saya explain itu dalam upaya untuk menguji apakah paradigma kita sampai atau tidak. Jadi sekali lagi, silakan komentar sekarang. Saya akan tuntut satu kejelasan berpikir pada semua calon presiden. Anies, Prabowo, semuanya mesti kita uji. Kita kuras katanya itu. Ada isinya apa enggak? Terima kasih. Ya. Bung Rocky, perasaan tadi kami minta Anda untuk menyampaikan pertanyaan dengan orasi sembilan. Pertanyaannya apa selain Pulau Sulawesi itu bagian dari NKRI? Selain itu apa pertanyaan? Saya tidak merasa. Saya kasih argumen. Itu bukan apa merasa. Semua yang kita terangkan tadi factual based dari situ. Nah saya ingin seorang calon presiden itu bukan diuji datanya, paradigmanya. Jadi saya terangkan itu. Ya kalau pertanyaan misalnya, saya tanya dengan gampang misalnya, berapa nilai yang diberikan oleh Jokowi dalam soal ethics? Oke, kita terima argumen itu. Pak Ganjar, monggo. Selalu tertarik dengan Rocky yang disampaikan. Namanya meriah, ego. Anda tidak menyampaikan itu? Iya, tidak ada kemarin permintaan, maka saya bilang sama cerita apa, boleh kan bisa membantu saya soal ekonomi hijau. Tapi jangan tanya data lagi. Saya sampaikan data itu ada selera. Pak Ganjar ngomongnya gede banget. Gak ada datanya. Oh, ini orang juga data. Dari Bung Rocky itu meminta saya untuk berbicara paradigma hijau. Maka kita harus menyenangkan banyak orang. Harus memberikan banyak orang termasuk yang ada di ini. Pak Ganjar setuju kan? Setuju. Lanjut. Apa yang mesti kita lakukan kita itu? Saya tanya mulai. Apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syarat? Jawabnya pasti ada. Apa saja semua yang ada di sana. Kondisinya, pembangunnya, ekosistemnya, lingkungannya, maka orang dimasukkan ke DFS. Terus jadi undang-undang. Siapapun yang disumpah disebut akan melaksanakan undang-undang. Sangat begitu. Tinggal kemudian cara. Ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai. Saya belum pernah lihat pengalaman membangun ibu kota 5 tahun selesai. Ada
cek di Malaysia, ada mau cek di Amerika, ada mau cek di Australia. Tentu prasyaratnya akan energi. Dan itulah sebenarnya ketentuan teknis yang mesti dilihat. Ya di COP besok saat kami ketemu kemarin dengan beberapa orang. Di COP besok itu juru takdir. Apakah itu protokol masih dibentukkan ditaati atau tidak? Apakah pengurangan emisi akan dilakukan? Maka suka tidak suka kami kemudian menghitung. Kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warming, apa yang dilakukan? Ya, transisi energi di sini. Boleh ditampilkan ya? Ya, Mohon dibantu Mas, materi slide-nya Mas Ganjar ditampilkan di sini. kita coba menghitung lagi-lagi angka yang tidak suka saya minta maaf. Ini pernah kita alami, Pak. Ini contoh saja. Kalau kita mau melakukan transisi energi, kita membuat satu model. Saya undang ahli karena saya tidak punya kemampuan untuk mengarang ini. Saya undang mereka. Model capaian persentase energi baru terbarukan. PLN sudah membuat analisis. Ada air geothermal, matahari, angin, yang kemudian orang katakan itu lebih hijau lebih baik. Makanya, ini pertanyaan kita besar dan kan Anda masih pakai coal sekarang untuk energi Anda, maka Anda akan berubah. So pasti kita sudah sepakat. Tapi kami tidak bisa mengganti-ganti seperti maunya orang lain, karena kami punya ini. Maka teknologinya apa saja? Oh, kita kerjasama. Ada salah satu proyek umpama yang dengan Jepang. Ada itu coba untuk gimana cara. Ada teknologi namanya motor super building. Tapi apakah akan terus-menerus? Tentu ketika kesepakatan lingkungan yang lebih baik, kita akan bersama-sama. Bahwa ekspor kita terkait dengan batu bara juga berubah. Anda juga menggunakan. Maka kita mencegah dan menggunakan. Selebihnya kemudian kita hitung, kalau kita menggunakan teknologi yang ada, menggunakan sumber daya energi yang ada, kita mesti memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan. Kita hitung kira-kira nilainya 1.317 triliun. Kemudian saya ambil datanya ke Menkes, ternyata akibat polusi 17,4. Maaf saya tidak bisa catatkan untuk lebih mempermudah visual agar kita bisa paham soal itu. Mari kita lihat dengan angka segitu kita mau nekat di sana atau kita mau bergeser ke sana. Ketika kita mau bergeser ke sana adalah kita bersenari bagaimana transisi itu dilakukan. Tapi kita mesti meyakinkan masyarakat itu dengan masyarakat sampai dunia bisa kita hitung. Kalau ini kita lakukan dengan bauran energi baru terbarukan, bauran dengan energi fosil, ternyata investasi yang kita butuhkan cukup tinggi, 1.300 triliun. Kita kerjakan sendiri, bisa. Riset dan development, kami ketemu para peneliti, mereka sekalian. Penelitian kami banyak yang bisa dipakai. Bongkar dengan perpustakaan kasih-kasih. Kita betul-betul ingin melakukan sebuah keseriusan perbaikan energi. Maka dari situ kemudian kita memunculkan bahwa 1.300 triliun transisi energi kita bisa kita siapkan rencananya dengan baik. Lalu apa yang dibutuhkan? SDM yang bagus, orang bekerja, investasi muncul. Apa sih ujungnya? Satu contoh yang tadi Bu Rocky sampaikan, Sulawesi dengan kondisi Walsing menyampaikan mineralnya banyak dan hari ini. Oke, ketika kita menghitung seperti itu, mari kita berpikir dengan pola ini. Kalau kemudian untuk kita kelola ada nilai tambah yang akan menyelamatkan dalam jangka panjang. Itu artinya yang sekarang diramaikan adalah teknologi baterai kelas dunia. Kita punya kesempatan. Kenapa tidak kita ambil? Bagaimana menjaga lingkungan? Oke, kita ambil orang bagaimana best practices mining yang bisa kita lakukan. Setelah itu, SDM yang kuat, yang membangun ada berapa? Butuh berapa lama kita persiapkan mereka untuk kemudian dia bisa mengisi itu. Tapi dalam waktu tertentu tidak bisa kita mesti kolaborasi, tidak bisa sendiri. Pendidik, penciptaan lapangan kerja karena kita bisa
Ngobrol saya dengan Bu Benny, dengan salah satu. Dia punya inti, tapi tinggal dari kita. Kalau dalam konteks politik luar negeri itu kepentingan nasional kita secara bebas memilih, bebas berteman untuk kepentingan nasional. Apa salah satu contoh kerjasama saja dalam konteks energi baru terbarukan, salah satunya adalah nasional. Kita siapkan itu semuanya, maka kita itu dan kita menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak ada di sana. Semua coba kita atur untuk job creation. Potensi lapangan kerja akan terserap menjadi 3,7 juta. Mari kita siapkan dengan baik dan itu masuk. Dan itu artinya butuh skill set. Karena ini lebih detail dan nanti dia bisa detail. Ya. Mereka yang mengerti teknologi lingkungan, teknologi pangan, data scientist, mereka yang bisa membuat materi yang ada. Ini sesuatu yang bagus. Itu. Oke, saya kasih ulasannya. Ya, Silakan dengan senang hati. I'm talking about Fahrenheit. Bukan soal data kuantitatif itu. Saya kasih contoh kontrasnya. Negara paling makmur di seluruh dunia, kira-kira 20 tahun lalu, namanya Nauru, di sebelah New Zealand. Nauru itu pendapatan per kapita tertinggi bertahun-tahun karena mengekspor dan mengeksploitasi tambang fosfor. Sekarang dia negara paling miskin yang bahkan dievakuasi oleh PBB itu karena habis tambangnya. Jadi ada baik negara 20 tahun, negara paling kaya itu berubah jadi negara miskin. Anda terbang ke Nauru, Anda lihat bangkai mobil di situ, biar mobil mewah di situ hilang. Pulau itu jadi pulau kacau. Saya bicara soal ecological footprint, bukan soal berapa anggarannya yang dilimpahkan ke Kalimantan. Jadi dalilnya adalah itu. Coba kita bikin kalkulasi kita. Ada anggaran tidak? Tidak ada. Setelah Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah ibu kota, secara politik harus pindah. Lalu Presiden bilang, Universitas di Indonesia Timur, silahkan periksa amdalnya. Lalu diputusin ngapain periksa amdal? Amdal itu harus mendahului keputusan politik. Itu etika di dalam ilmu lingkungan. Itu kayak nanam gerobak di depan kuda. Jika jalan. Jadi ini soalnya yang ingin kita tahu. Nah, dasar-dasar ini, dasar-dasar berpikir ekologis, itu yang mesti kita ucapkan bagi generasi yang saya bilang tadi, generasi yang tumbuh di dalam kecemasan ekologi. Kita bisa input ke dalamnya seluruh APBN, tetapi semakin banyak kita input, semakin kerusakan terjadi di situ. Tapi Presiden Jokowi akan bilang, oke, Gerard, bohong. Lihat dari drone. Tutupan hijau kita pun bertambah. Tapi hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan. Ingatnya begitu. Jadi sekali lagi Pak Andi, ucapkan sesuatu supaya generasi baru, generasi muda yang 60% masih menahan suaranya sebagai undecided voters atau swing voters, tahu bahwa Ganjar Pranowo bicara dua hal yang menjadi gerak dunia, satu soal lingkungan, dua soal security global. Oke, saya tegaskan itu dibicarakan di sesi berikutnya, bukan di sini, tapi di UGM. Silakan. Terima kasih atas petugasannya. Hari ini saya jadi petugas Rocky. Thank you, Bu. Tapi boleh saya jawab dikit aja. Saya sepakat. Karena isu lingkungannya ada, tapi hari ini kita pada posisi ini. Gak ada sebuah keputusan tiba-tiba harus isu semuanya energinya hijau, isu energi yang biru. Maaf. Bisa ditampilkan lagi, Mas? Boleh.
Ekonomi hijau kita sampaikan setelah ekonomi biru dan banyak yang depan, dan ini butuh anak-anak untuk terlibat. Hari ini stand position kita adalah di sini dan akan melakukan transisi. Dan kita menyiapkan itu, tapi tidak hari ini hasilnya. Maka kenapa saya berdiri di sini dan menyampaikan gagasan itu? Ekonomi hijaunya saya contohkan satu saja tadi yang terkait dengan energi. Yang kedua, ekonomi biru. Ini yang terjadi. 77% wilayah kita tahu. Namun sektor maritim ini kontribusi kalau kita bicara dari sisi duit 78% dari GDP. Ya. Dan angka-angka ini, sekali lagi saya tidak akan merepotkan Bapak Ibu, hanya untuk bervisual bahwa yang saya omongkan itu dihitung. Kami tidak asal bicara. Kami tidak mau kemudian memberikan sesuatu di eksekusi tangannya. Karena betul, oke, menyampaikan kan yang menjadi catatan, maka sangat setia. Gak bisa hanya dengan populisme saya katakan, no, sana bilang iya saya, no, sana yes. Kita balik juga ke situ. Ada juga wisata sebagai potensi ekonomi yang tanpa ekspektasi. Ini masukan dari Pak Sekjen. Dari potensi yang ada ini, kita punya sebenarnya blue carbon ini. Anak-anak muda kita tahu ini, tapi kita tidak optimal ini. Maka dalam konteks hubungan luar negeri, kepentingan ekonomi, ASEAN, dalam kepemimpinan kita di ASEAN, mestinya kita bisa membawa betul-betul. Inilah ekonomi bangsa semua. Hijau, biru, sama putih. Dan kalau kemudian proses transisi ini dilakukan, bisa berhasil. Tadi saya coba catat apa yang ada. Tadi saya tulis catatan dari Ibu Rocky. Nauru, fosfat. Dia tidak melakukan industri itu, dieksploitasi dan jual begitu saja. Maka sudah dia juga habis lagi. Kalau dalam teori ekonomi kalau saya turun tadi betul. Kalau kita terus usaha Bapak Ibu, kita sudah tahu usaha kita akan kita siapkan dengan baik. Tiba-tiba lingkungan eksternalnya berubah. Pertanyaannya, kita mau berbisnis dengan cara ini terus-menerus dan tiba-tiba mati, atau kita melihat analisis di eksternal yang kemudian kita menyiapkan kurva